warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurafnika Agustina dengan NIM 46120073. Nah, pada video presentasi kali ini saya mewakili dari teman-teman kelompok 3 akan memaparkan penjelasan terkait dengan DFD, aktivitas utama perusahaan yang berkaitan dengan siklus penggajian. Nah, di video atau di slide video teman-teman dapat menyaksikan eh, ini merupakan DFD yang awal atau DFD pertama terkait dengan aktivitas utama yang berkaitan dengan siklus penggajian. Di sini ada 4 aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Yang pertama ada penyerahan absen, yang kedua hitung gaji, yang ketiga pembayaran gaji, dan yang terakhir ada pelaporan. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses aktivitas penggajian itu sendiri. Nah, di sini yang pertama, karyawan. Karyawan akan memberikan kartu absen, yang mana guna dari kartu absen ini adalah sebagai bukti bahwa karyawan itu telah melakukan presensi jam masuk dan pulang kerjanya setiap hari. Lalu setelah itu, kartu absen diberikan kepada bagian penyerahan absen. Setelah itu, kartu absen tersebut diberikan kepada owner untuk diolah. Nah, di sini kartu absen yang awalnya telah diolah dari bagian penyerahan absen kemudian diberikan kepada owner. Setelah itu, owner melakukan rekapan atas kartu absen yang diberikan karyawan kepada bagian gaji. Selanjutnya, kita sampai pada bagian hitung gaji. Nah, bagian hitung gaji kemudian memberikan rekapan absen tersebut ke bagian akuntansi untuk dilakukan perhitungan. Setelah itu, hasil perhitungan yang dilakukan oleh bagian akuntansi akan mengeluarkan slip gaji dan akan diserahkan kepada owner. Nanti setelah pengolahan atau perekapan dari rekapan gaji yang diberikan dari owner kepada bagian akuntansi itu, kemudian akan menghasilkan slip gaji dan mana slip gaji itu akan dikembalikan kepada owner. Selanjutnya, pembayaran gaji. Dari slip gaji yang diberikan oleh bagian akuntansi, kemudian owner akan memvalidasi slip gaji tersebut terlebih dahulu. Setelah sampai di pada owner, selanjutnya slip gaji tersebut divalidasi, lalu diberikan kepada bagian pembayaran gaji. Ketika slip gaji tersebut sudah tervalidasi, kemudian owner akan melakukan pembayaran gaji disertai dengan slip gaji dan tanda terima gaji kepada karyawan. Setelah tervalidasi, bagian pembayaran gaji kemudian melakukan pembayaran gaji disertai dengan slip gaji dan tanda terima gaji. Selanjutnya, kemudian karyawan tersebut menyerahkan tanda terima gaji yang sudah di ACC kepada owner. Setelah itu, owner mengarsipkan tanda terima gaji tersebut yang diberikan oleh karyawan. Setelah kita memberikan tanda jadi terima ACC kepada owner, owner lantas mengarsip tanda terima gaji tersebut. Dan untuk aktivitas selanjutnya yaitu pelaporan. Arsip dari tanda terima gaji yang telah di ACC diberikan kepada bagian akuntansi yang awalnya owner memberikan kepada bagian pelaporan, kemudian dilakukan lagi pencatatan pelaporan gaji berupa bukti kas keluar dan jurnal pengeluaran kas. Setelah diarsipkan, setelah dilaporkan, akhirnya keluarlah bukti kas keluar dan juga dibuatkanlah jurnal pengeluaran kas atas tanda terima gaji tersebut kepada bagian akuntansi. Itu dia tadi penjelasan terkait DFD mengenai aktivitas utama pada siklus penggajian. Untuk selanjutnya, di sini teman-teman dapat melihat siklus atau aktivitas penggajian yang saya rekomendasikan kepada perusahaan. Mengapa saya merekomendasikan ini? Karena pada DFD sebelumnya yang banyak melakukan peran di sini itu adalah owner atau pemilik dari perusahaan. Jadi saya merekomendasikan untuk
bagian penggajian itu diberikan kepada bagian kasir. Kenapa? Karena kasir bukan hanya mengatur perihal eh, pengeluaran kas untuk bagian pembelian saja, tetapi bisa juga untuk pembayaran yang terkait dengan gaji. Jadi di sini saya merekomendasikan yang sebelumnya owner berperan aktif pada proses penggajian ini, saya merekomendasikan menjadi kasir yang ikut melaksanakan pembayaran terkait dengan siklus penggajian tersebut. Nah, terkait dengan kelemahan atau ancaman dari proses penggajian itu sendiri, eh, saya mengharapkan bahwa kedepannya agar lebih bagus lagi prosedur pengendaliannya, yaitu dengan cara mengotomatisasi atau mengotorisasi terlebih dahulu data-data atau sumber dari kartu absen ataupun rekapan absen yang menjadi acuan sebagai pembayaran gaji di perusahaan itu sendiri. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan terkait aktivitas utama pada siklus penggajian di perusahaan yang saya jelaskan sebelumnya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.